Dalam ajaran Islam terdapat banyak hadis yang membicarakan tentang peristiwa besar di akhir zaman. Salah satu yang paling sering disebut para ulama adalah munculnya sosok besar yang membawa fitnah terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah pernah memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah ini dengan sangat serius, sehingga hampir setiap nabi sebelum beliau juga memperingatkan kaumnya tentang kemunculan Dajjal. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa fitnah Dajjal adalah ujian paling berat yang akan dihadapi manusia menjelang hari kiamat. Ia akan datang membawa berbagai keajaiban yang dapat menipu banyak orang, sehingga sebagian manusia akan mengikutinya dan tersesat. Di antara hadis yang sering dibahas para ulama adalah sabda Nabi Muhammad yang menyebut sebuah kota bernama Isfahan. Kota ini sejak dahulu dikenal sebagai kota tua di wilayah Persia yang sekarang berada di negara Iran. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan dan mereka mengenakan pakaian tertentu yang disebut tayalisah. Riwayat ini tercatat dalam kitab hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan tanda-tanda akhir zaman. Hadis ini sejak lama menjadi bahan diskusi di kalangan para ulama dan sejarawan Islam. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penyebutan Isfahan dalam hadis tersebut berkaitan dengan keberadaan komunitas Yahudi yang cukup besar di kota itu pada masa lampau. Sejak zaman Kekaisaran Persia, bahkan sebelum datangnya Islam, sudah ada kelompok Yahudi yang tinggal di berbagai wilayah Persia, termasuk Isfahan. Sejarah mencatat bahwa setelah kehancuran Baitul Maqdis pada masa Babilonia, sebagian orang Yahudi tersebar ke berbagai wilayah timur termasuk Persia, sehingga membentuk komunitas yang bertahan selama berabad-abad. Karena itulah para ulama memandang bahwa penyebutan Isfahan dalam hadis bukanlah sesuatu yang aneh dalam konteks sejarah. Kota itu memang pernah menjadi salah satu pusat komunitas Yahudi di kawasan Persia. Dalam beberapa catatan, bahkan disebutkan adanya daerah yang dahulu dikenal dengan nama Yahudiyah, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut pernah dihuni oleh banyak orang Yahudi. Fakta sejarah ini sering dijadikan penjelasan mengapa kota tersebut disebut dalam nubuat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namun demikian, para ulama juga mengingatkan bahwa hadis tersebut tidak boleh dipahami secara sembarangan atau dijadikan dasar untuk menuduh kelompok tertentu pada masa sekarang. Hadis tersebut berbicara tentang peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan, yang waktunya hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan tepatnya peristiwa itu terjadi, atau siapa saja orang yang dimaksud dalam hadis tersebut. Banyak ulama menegaskan bahwa tanda-tanda akhir zaman seringkali memiliki makna yang luas dan tidak selalu dapat dipahami secara sederhana oleh manusia. Di dalam literatur Islam tentang akhir zaman, dijelaskan bahwa kemunculan Dajjal akan terjadi setelah berbagai tanda besar muncul di dunia. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menipu manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan berbagai keajaiban yang membuat banyak orang tertipu. Dalam hadis disebutkan bahwa ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang yang lemah iman akan mudah terpedaya. Karena fitnahnya sangat besar, Rasulullah selalu mengajarkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya Dajjal. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa setiap muslim dianjurkan membaca doa perlindungan dari fitnah Dajjal, terutama dalam sholat. Hal ini menunjukkan betapa besar ancaman yang akan dibawa oleh sosok tersebut. Adapun tentang 70.000 pengikut dari Isfahan, para ulama memiliki beberapa penjelasan. Sebagian memahaminya sebagai angka yang benar-benar menunjukkan jumlah tertentu. Namun, ada juga ulama yang menjelaskan
bahwa angka tersebut bisa saja merupakan simbol jumlah yang sangat besar. Dalam bahasa Arab, angka seperti 70 atau 70.000 sering digunakan untuk menggambarkan jumlah yang banyak. Yang jelas, hadis tersebut memberikan gambaran bahwa pada saat kemunculan Dajjal akan ada kelompok manusia yang dengan sadar mengikuti dan membelanya. Mereka bukan sekadar tertipu, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pasukan yang mendukung kekuasaan Dajjal. Inilah sebabnya mengapa fitnah Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia karena mampu menyesatkan banyak orang. Para ulama juga mengingatkan bahwa fokus utama umat Islam bukanlah menebak kapan Dajjal muncul atau dari mana tepatnya ia datang. Hal yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan diri dengan iman yang kuat agar tidak termasuk orang yang tertipu oleh fitnahnya. Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa orang yang menghafal dan membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, menjaga keimanan, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika iman seseorang kuat, maka tipu daya sebesar apapun tidak akan mudah menggoyahkan keyakinannya. Kisah tentang Isfahan dalam hadis Nabi pada akhirnya menjadi pengingat bahwa Rasulullah telah memberikan peringatan jauh sebelum berbagai peristiwa besar terjadi di dunia. Nubuat tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam masa depan, umat manusia telah digambarkan melalui tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat. Namun, pesan utama dari semua itu bukanlah untuk menimbulkan ketakutan atau spekulasi yang berlebihan. Pesan utamanya adalah agar manusia selalu waspada terhadap fitnah dan tidak mudah tertipu oleh kekuatan dunia. Sebab, pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukanlah pengetahuan tentang masa depan, tetapi keimanan yang kokoh kepada Allah. Oleh karena itu, ketika mendengar hadis tentang 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan, seorang muslim seharusnya tidak sekadar penasaran tentang lokasi atau jumlahnya. Yang jauh lebih penting adalah mengambil pelajaran bahwa fitnah besar dapat datang dari mana saja dan kapan saja. Satu-satunya perlindungan yang sejati adalah iman yang kuat, ilmu yang benar, dan keteguhan hati dalam mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya. Para ulama sepanjang sejarah Islam juga berusaha memahami bagaimana gambaran masyarakat yang akan terpengaruh oleh Dajjal. Dalam banyak penjelasan disebutkan bahwa orang-orang yang mudah tertipu oleh Dajjal biasanya adalah mereka yang lemah iman, jauh dari ilmu agama, serta lebih percaya kepada keajaiban dunia dibandingkan petunjuk wahyu. Karena itulah, fitnah Dajjal tidak hanya berbentuk kekuatan fisik atau kekuasaan politik, tetapi juga berupa tipu daya pemikiran yang mampu mengguncang keyakinan manusia. Dalam beberapa penjelasan, ulama disebutkan bahwa kemunculan Dajjal akan terjadi di tengah kondisi dunia yang penuh kekacauan. Manusia mengalami krisis keimanan, keadilan semakin langka, dan banyak orang lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kebenaran. Pada saat seperti inilah, Dajjal muncul dengan membawa janji kesejahteraan dan kekuatan yang tampak luar biasa. Ia akan menawarkan kemakmuran bagi orang yang mengikutinya dan kesulitan bagi mereka yang menentangnya. Kondisi seperti ini membuat banyak orang tergoda untuk berpihak kepadanya. Ketika seseorang melihat bahwa para pengikut Dajjal mendapatkan makanan, kekayaan, dan perlindungan sementara yang lain hidup dalam kesulitan, maka sebagian manusia akan mulai ragu terhadap kebenaran. Inilah ujian yang sangat berat karena manusia seringkali menilai sesuatu dari apa yang terlihat oleh mata, bukan dari kebenaran yang diajarkan oleh wahyu. Para ulama juga menjelaskan bahwa salah satu sebab banyaknya pengikut Dajjal adalah karena manusia telah terbiasa dengan kebohongan yang tampak meyakinkan. Ketika seseorang hidup dalam lingkungan yang dipenuhi propaganda, informasi palsu, dan manipulasi kebenaran, maka lama-kelamaan
ia menjadi sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat itulah muncul sosok yang mampu mengendalikan persepsi manusia dan menjadikan kebohongan seolah-olah sebagai kebenaran. Oleh karena itu, pembahasan tentang pengikut Dajjal dari Isfahan tidak hanya berkaitan dengan lokasi geografis semata. Banyak ulama memandang bahwa hadis tersebut juga memberikan pelajaran tentang bagaimana sebuah komunitas dapat terjerumus dalam kesesatan jika mereka jauh dari petunjuk para nabi. Sejarah manusia menunjukkan bahwa suatu bangsa yang dahulu memiliki tradisi keagamaan yang kuat pun dapat berubah ketika generasi berikutnya tidak lagi menjaga ajaran tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah sering menceritakan kisah umat-umat terdahulu yang pernah menerima kebenaran tetapi kemudian berpaling darinya. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa manusia selalu memiliki potensi untuk berubah baik menuju kebaikan maupun menuju kesesatan. Ketika hati seseorang tertutup oleh kesombongan dan kepentingan dunia, maka ia dapat menolak kebenaran walaupun bukti telah jelas di hadapannya. Para ulama tafsir juga menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai bentuk penyesatan yang semakin halus. Tidak semua kesesatan datang dalam bentuk kekerasan atau penindasan. Sebagian justru hadir dalam bentuk kemajuan teknologi, kemewahan hidup, dan janji kesejahteraan yang membuat manusia terlena. Dalam keadaan seperti itu, seseorang bisa saja merasa berada di jalan yang benar, padahal sebenarnya sedang berjalan menuju kebinasaan. Itulah sebabnya Rasulullah sering menekankan pentingnya ilmu dan kesadaran spiritual. Seorang muslim tidak cukup hanya memiliki keyakinan secara turun-temurun, tetapi juga harus memahami ajaran agamanya dengan benar. Ketika seseorang memiliki pemahaman yang kuat tentang tauhid, maka ia tidak akan mudah terpengaruh oleh klaim siapapun yang mengaku memiliki kekuasaan mutlak. Sebagian ulama juga mengingatkan bahwa fitnah Dajjal bukan hanya ujian bagi orang biasa, tetapi juga bagi orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Dalam sejarah, banyak tokoh yang jatuh karena tergoda oleh janji kekuatan dunia. Oleh sebab itu, setiap manusia harus selalu memeriksa niat dan keyakinannya agar tidak terjebak dalam kesombongan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal adalah mereka yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam walaupun berada dalam tekanan. Mereka mungkin terlihat lemah di mata dunia, tetapi di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang memiliki keteguhan iman. Ketika manusia lain mengikuti arus kesesatan, mereka tetap bertahan dalam kebenaran walaupun harus menghadapi kesulitan. Kisah ini memberikan pelajaran penting bahwa kemenangan sejati tidak selalu terlihat dalam kehidupan dunia. Seseorang mungkin tampak kalah atau tertindas, tetapi jika ia tetap menjaga keimanannya, maka sebenarnya ia telah meraih kemenangan yang besar. Sebaliknya, orang yang tampak kuat dan berkuasa bisa saja sebenarnya berada dalam kerugian jika ia mengikuti jalan kesesatan. Pembahasan tentang Isfahan dalam hadis Nabi juga menunjukkan bahwa sejarah manusia memiliki keterkaitan yang panjang. Kota-kota yang disebut dalam hadis bukan sekadar tempat di peta, tetapi merupakan bagian dari perjalanan umat manusia dari masa ke masa. Setiap wilayah memiliki cerita tentang peradaban, keyakinan, dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Karena itu, para ulama selalu menekankan agar umat Islam mempelajari sejarah dengan sikap yang bijak. Sejarah tidak hanya berisi peristiwa masa lalu, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana manusia dapat jatuh ke dalam kesalahan yang sama berulang kali. Dengan memahami sejarah, seseorang dapat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penyesatan yang mungkin muncul di masa depan. Pada akhirnya, semua pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman kembali kepada satu tujuan utama, yaitu memperkuat keimanan manusia. Rasulullah tidak menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu umatnya. Beliau menyampaikannya agar manusia menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya.
Ketika seseorang memahami hal ini, maka ia akan lebih berhati-hati dalam menentukan jalan hidupnya. Ia tidak akan mudah terpesona oleh kekuatan dunia atau janji kemakmuran yang menyesatkan. Ia akan selalu mengingat bahwa kebenaran sejati berasal dari Allah dan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh dengan mengikuti petunjuk yang telah dibawa oleh para nabi. Dengan cara inilah seorang muslim memandang nubuat tentang kemunculan pengikut Dajjal dari Isfahan, bukan sekadar sebagai informasi tentang masa depan, tetapi sebagai peringatan agar manusia selalu menjaga iman, memperdalam ilmu, dan tidak pernah merasa aman dari berbagai fitnah yang dapat muncul kapan saja di dunia ini. Dalam banyak kajian ulama tentang tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, terdapat penjelasan bahwa kemunculan Dajjal tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa latar belakang. Sebelum peristiwa itu terjadi, dunia akan melewati berbagai perubahan yang sangat besar. Nilai-nilai moral yang dahulu dijunjung tinggi perlahan mulai memudar. Kejujuran menjadi sesuatu yang langka, sementara kebohongan sering dianggap sebagai hal biasa. Dalam keadaan seperti ini, manusia menjadi mudah dipengaruhi oleh siapa saja yang mampu menawarkan harapan atau kekuatan. Para ulama klasik menjelaskan bahwa ketika manusia kehilangan pegangan terhadap wahyu, maka mereka cenderung mencari figur yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Dalam kondisi inilah, seseorang seperti Dajjal dapat memperoleh pengaruh yang sangat luas. Ia tampil seolah-olah sebagai penyelamat yang membawa solusi bagi berbagai kesulitan yang sedang dialami manusia. Banyak orang akan tertarik kepadanya karena merasa bahwa ia mampu memberikan apa yang tidak mereka dapatkan dari pemimpin lain. Beberapa riwayat juga menggambarkan bahwa pada masa tersebut dunia mengalami masa kekeringan yang berat. Tanaman gagal tumbuh dan persediaan makanan semakin menipis. Dalam situasi seperti itu, manusia menjadi sangat bergantung kepada siapapun yang mampu menyediakan kebutuhan hidup mereka. Ketika Dajjal datang dan menawarkan kemakmuran kepada para pengikutnya, maka sebagian manusia akan mengikutinya demi keselamatan hidup mereka. Ujian seperti ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya berkaitan dengan keyakinan di dalam hati, tetapi juga berkaitan dengan keteguhan sikap ketika menghadapi tekanan kehidupan. Seseorang yang benar-benar beriman akan tetap mempertahankan keyakinannya walaupun menghadapi kesulitan yang berat. Sebaliknya, orang yang hanya beriman karena keadaan yang nyaman akan mudah berubah ketika dihadapkan pada pilihan antara iman dan kepentingan dunia. Dalam berbagai kitab syarah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal adalah mereka yang memiliki pemahaman yang kuat tentang tauhid. Mereka memahami bahwa tidak ada makhluk yang memiliki kekuasaan mutlak selain Allah. Ketika Dajjal menampilkan berbagai keajaiban, mereka tidak langsung percaya karena mereka mengetahui bahwa semua itu hanyalah ujian yang diizinkan oleh Allah. Para ulama juga menjelaskan bahwa pada masa itu akan ada sekelompok orang beriman yang memilih menjauh dari pusat kekuasaan Dajjal. Mereka lebih memilih hidup sederhana di tempat yang jauh dari keramaian demi menjaga keyakinan mereka. Keputusan ini menunjukkan bahwa terkadang menjaga iman memerlukan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan dunia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa orang-orang beriman akan saling menguatkan satu sama lain dengan mengingatkan tentang ajaran para nabi. Mereka akan membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengingat sabda Nabi yang telah memperingatkan tentang datangnya fitnah besar tersebut. Dengan cara itu, mereka tetap memiliki harapan dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang pada waktunya. Ulama juga menjelaskan bahwa walaupun Dajjal memiliki kekuatan yang tampak luar biasa, ia tetaplah makhluk yang lemah di hadapan kekuasaan Allah. Semua kemampuan yang dimilikinya hanyalah bagian dari ujian yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, masa kekuasaannya akan berakhir dan kebenaran akan kembali menang. Di dalam hadis disebutkan bahwa
Setelah masa fitnah yang sangat berat itu, Allah akan mengutus Nabi Isa putra Maryam untuk turun kembali ke bumi. Turunnya Nabi Isa menjadi tanda bahwa masa kesesatan besar akan segera berakhir. Ia akan memimpin kaum beriman untuk menghadapi Dajjal dan mengakhiri kekuasaannya. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam keyakinan umat Islam tentang akhir zaman. Para ulama menegaskan bahwa turunnya Nabi Isa bukan hanya sekadar peristiwa sejarah yang akan datang, tetapi juga merupakan bukti bahwa Allah tidak akan membiarkan kebatilan menguasai dunia selamanya. Kebenaran pada akhirnya akan kembali ditegakkan, walaupun sebelumnya sempat tertutup oleh berbagai fitnah. Kisah tentang kemunculan pengikut Dajjal dari berbagai tempat termasuk Isfahan pada akhirnya memberikan gambaran tentang betapa luasnya pengaruh fitnah tersebut. Ia tidak terbatas pada satu wilayah atau satu kelompok saja. Banyak manusia dari berbagai latar belakang dapat terpengaruh jika mereka tidak memiliki pegangan yang kuat terhadap ajaran yang benar. Oleh karena itu, para ulama selalu mengingatkan bahwa persiapan menghadapi fitnah akhir zaman tidak dimulai ketika peristiwa itu sudah terjadi. Persiapan tersebut harus dimulai sejak sekarang dengan memperbaiki iman dan memperdalam pemahaman terhadap agama. Setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ajaran yang telah diwariskan oleh para nabi agar tidak hilang atau dilupakan. Seorang muslim yang memahami peringatan nabi tentang akhir zaman akan memandang kehidupan dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak akan terlalu terikat pada kekuasaan atau kemewahan karena mengetahui bahwa semua itu bersifat sementara. Yang lebih penting baginya adalah menjaga hubungan dengan Allah dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Dengan cara itulah, nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi sumber pelajaran bagi umat manusia. Setiap peringatan tentang masa depan mengandung pesan agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan dan kelalaian. Dunia yang terlihat kuat dan stabil suatu hari dapat berubah secara drastis ketika berbagai tanda akhir zaman mulai muncul. Akhirnya, pembahasan tentang Isfahan dan para pengikut Dajjal mengingatkan bahwa perjalanan sejarah manusia akan terus bergerak menuju titik akhir yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada satupun peradaban yang dapat bertahan selamanya. Yang akan tetap bernilai adalah keimanan dan amal yang dilakukan oleh setiap manusia selama hidupnya di dunia.